SQL injection merupakan salah satu kerentanan aplikasi web yang paling sering ditemukan. Berdasarkan laporan keamanan yang dikeluarkan oleh Veracode, 32% dari aplikasi web paling tidak memiliki satu kerentanan SQL injection. Dan berdasarkan laporan kerentanan dari komunitas yang diperoleh oleh Badan Sandi Siber Negara atau yang disingkat BSSN, terdapat 73% dari laporan kerentanan yang diterima merupakan kerentanan SQL injection. Tak hanya itu, berdasarkan OWASP, Open Web Application Security Project, injection juga merupakan ancaman nomor 3 terhadap keamanan aplikasi web. Menurut statistik yang ada, dapat kita simpulkan bahwa SQL injection tetap menjadi risiko paling besar pada aplikasi web yang paling sering ditemukan. Oleh sebab itu, kita perlu memahami apa itu SQL injection. Pada video ini, kami akan bahas tuntas semuanya. Yuk, kita simak terus videonya. SQL injection merupakan teknik serangan yang menyalahgunakan celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data pada sebuah aplikasi dengan cara memodifikasi perintah SQL sebelum dikirim ke database. SQL injection terjadi karena data yang diinputkan oleh pengguna tidak dilakukan validasi oleh aplikasi dan langsung dimuat di dalam baris perintah query SQL, sehingga inputan pengguna tersebut diperlakukan sebagai bagian dari query SQL. Sebagai contoh, jika kita punya sebuah halaman login seperti yang ada pada tampilan berikut, maka untuk melakukan login secara normal, kita memerlukan akun yang verified atau akun yang benar. Sebagai contoh, di sini kita memiliki username admin, passwordnya admin123 dan ini merupakan akun untuk admin. Ketika kita memasukkan username admin dan passwordnya admin123 dan kemudian kita mengetik atau mengklik halaman login, maka aplikasi akan mengirimkan perintah SQL ke database. Contoh perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat username yang sama dengan admin dan password sama dengan admin123, di mana admin dan admin123 ini merupakan inputan yang diterima oleh aplikasi dari pengguna. Query ini akan diproses oleh database. Dan ternyata setelah dicek di tabel user, di sini ada label user, maka dia akan menghasilkan nilai true. Karena di tabel user memang ada username admin dan passwordnya admin123. Setelah menghasilkan nilai true, program akan menerima nilai true tersebut akan memasukkan ke dashboard. Akan masuk ke dashboard sehingga kita bisa login. Nah, ternyata kalau misalnya kita menginputkan yang salah, atau akun yang tidak verified, contohnya ini username-nya admin, passwordnya kita masukkan bukan admin, dan kita klik login, perintah yang dikirimkan itu tetap sama, yang bedanya hanya di bagian sini. Database akan mengecek tabel user, dan ternyata tidak ada akun dengan username admin dan password bukan admin. Database akan mengirimkan nilai false. False berarti tidak ada data. Program yang menerima nilai false akan menampilkan pesan error. Errornya itu bermacam-macam, misalnya username dan password tidak cocok, username salah atau password salah, dan lain sebagainya tergantung pengembang webnya. Nah, lantas bagaimana dengan SQL injection? Jika kita menginputkan payload SQL injection, sebagai contoh yang berwarna merah ini adalah payload SQL injection, maka program itu akan mengirimkan query sebagai berikut. Yang sebelumnya itu password admin dan bukan admin diganti menjadi seperti ini, yang berisikan payload SQL injection. Payload ini akan memaksa database untuk mengirimkan nilai true, karena di sini ada OR 1 sama dengan 1. Yang berarti itu akan selalu true, apapun yang diisikan oleh pengguna. Untuk masalah AND dan OR ini, kalian bisa mempelajari logical operator. Di situ ada AND, OR, NOR, SOR, dan lain sebagainya bisa kalian pelajari. Kalian searching saja di Google. Nah, payload ini akan memaksa database untuk mengirimkan true. Jadi ketika database mengirimkan true, program akan mengira bahwa, ya ternyata username-nya memang ada, akunnya memang benar. Pada kenyataannya, akunnya salah. Tapi program tetap akan menampilkan halaman dashboard. Begitulah kita bisa login ke dalam halaman dashboard tanpa akun yang benar. Istilah ini dalam dunia hacking kita sebut bypass admin login. Bypass login pack. Kalian juga bisa melihat contoh dari simulasi ini pada DGC2 kalau saya tidak salah ya. Kalian lihat saja di playlist simulasi hacking.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh terkait tentang tipe-tipe dari SQL injection. Nah, SQL injection ini terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada in-band SQL injection. Yang kedua itu ada inferential SQL injection, dan yang ketiga itu ada out-band SQL injection. Untuk in-band SQL injection ini terdiri dari 2 jenis, yaitu error-based SQL injection dan union-based SQL injection. Untuk contohnya kalian bisa lihat di simulasi hacking. Untuk thumbnailnya yang seperti ini. Kalian bisa cari nanti ya. Sini akan saya jelaskan secara singkat saja. Untuk in-band SQL injection ini merupakan tipe serangan SQL injection yang paling umum dan mudah untuk dieksploitasi. In-band SQL injection terjadi ketika penyerang dapat menggunakan kanal komunikasi yang sama untuk melancarkan serangan maupun memperoleh hasil dari serangan. Di sini kalau kita lihat contohnya, di sini kita punya web ya. Nah, ini kita kanalnya web ini, kanal itu web ini. Jadi ketika kita di sini mengetikkan tanda kutip 1 di alamat URL-nya seperti ini. Nah, di sini menampilkan pesan error. Nah, ini termasuk kategori yang tadi, masuk kategori error-based SQL injection ya. Oke, di sini. Jadi kita kanalnya itu sama. Kemudian ketika kita sudah tahu ini, ternyata ini punya celah SQL injection dan dia menampilkan pesan error langsung, kita bisa mencoba untuk melakukan union based SQL injection. Di sini sudah saya contohkan di sini. Nah, di sini kita menemukan tabelnya itu ada 4 ya nih. Union select 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tabel atau 4 kolom untuk bagian halaman ini. Di sini nih, kolom kedua di sini, kolom ketiga, dan ini kolom keempat. Nah, dari union select ini sudah bisa. Seharusnya kalau ini diteruskan, kita bisa mendapatkan username dan passwordnya. Biasanya sih dalam dunia hacking atau dalam dunia di phishing, ini biasanya kita sebutnya nyari nomor togel atau nyari nomor ajaib atau sejenisnya ya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke yang kedua, jenis yang kedua, inferential SQL injection. Tidak seperti in-band SQL injection, serangan tipe inferential SQL injection ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena ketika kita eksploitasi itu dia tidak menampilkan pesan error. Biasanya inferential SQL injection ini kita sebut juga blind SQL injection, jadi nggak ada pesan errornya. Blind SQL injection ini terbagi jadi 2, yaitu blind boolean based SQL injection dan blind term based SQL injection. Untuk contohnya kalian bisa lihat di sebelah sini, cari di playlist simulasi hacking dan thumbnailnya itu yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita contohkan itu, nah di sini ketika kita klik, kita tambahkan di sini kutip 1. Nah seperti ini ya, ketika kita tambahkan seperti ini nggak ada nih, pesan errornya nggak ada. Jadi websitenya itu tetap tampil. Jadi itu yang blind SQL injection. Nanti kalian bisa lihat sendiri di playlist simulasi hacking yang thumbnailnya seperti ini kalau kalian ingin lebih mengerti terkait tentang inferential SQL injection itu contohnya seperti apa. Selanjutnya yaitu outbound SQL injection. Nah, outbound SQL injection ini merupakan tipe SQL injection yang termasuk jarang ditemukan karena bergantung pada fitur yang diaktifkan oleh server database yang digunakan aplikasi web ini. Sebagai contohnya, di sini ada attacker, dia melakukan serangan terhadap web server. Dia memasukkan inject malicious SQL command, dia masukkan payload SQL, kemudian web server itu memproses langsung ke database, dicek, mengirimkan query yang seperti tadi. Namun, si database ini nggak mengirim hasilnya itu ke web server lagi, melainkan dia mengirim ke kanal yang lain. Jadi ada listening server yang disediakan oleh attacker, jadi dia ngirim ke listening server. Nah, listening server ini akan mengirimkan informasi atau mengcapture informasi dari database tadi. Nah, ini yang di sini bagian inilah yang disebut dengan outbound SQL injection. Jadi hasilnya itu tidak melalui webnya, tapi melalui listening server. Jadi ada server lain lagi.
Untuk contoh yang Hotbed SQL Injection ini belum ada ya di playlist simulasi hacking, mungkin kedepannya nanti akan kita buatkan. Nah, untuk bahayanya sendiri itu berdasarkan informasi dari Badan Siber Sandi Negara di Twitter. Katanya ya, untuk SQL injection itu bahayanya yang pertama itu masuk ke dalam aplikasi tanpa username dan password yang valid. Yang pertama itu berarti bypass admin login atau bypass login saja. Pokoknya login masuk tanpa username dan password yang valid atau tanpa kredensial yang benar. Yang kedua itu memodifikasi data, jadi datanya yang seharusnya dia tidak lulus bisa jadi lulus. Ini bahayanya juga termasuk untuk tes ya, entah tes CPNS, entah tes masuk perguruan tinggi atau tes apapun itu. Di sini juga bisa berbahaya SQL injection. Kemudian menghapus seluruh data yang tersedia, ini dihapus. Ini bahaya, di drop table kalau istilahnya. Kemudian mencuri informasi yang sensitif. Nah, di sini untuk mencuri informasi ini juga pernah kebocoran data ya. Itu termasuk mencuri informasi, melakukan perintah jarak jauh atau remote, RDP mungkin, menyamarkan dengan memanfaatkan akun pengguna resmi, jadi pura-pura dia. Jadi dia ngehack, nggak rubah apa-apa, tapi dia pura-pura bahwa dia adalah orang tersebut. Itu namanya identity thief. Kalian bisa cari identity thief untuk informasi lebih lanjutnya. Untuk studi kasus SQL injection, di sini ada studi kasus yang menarik ya, yaitu pada tahun 2004. Nah, ini kalau dibilang ini kisah ex-Nuver, legenda pembobol situs KPU. Jadi di tahun 2004 itu KPU mengekspos sistem IT-nya yang bernilainya itu 125 miliar. Ini bukan nilai yang kecil ya, ini nilai yang fantastis ke media sehingga menarik perhatian. Jadi 152 miliar dan ada orang iseng, si Sanuver ini, nick hackernya Sanuver, nama aslinya itu Dani Firmansyah, mencoba-coba untuk membobol sistem ini. Jadi pada 16 April 2004, Sanuver itu melihat ada lubang pada sistem IT KPU, lalu mengetes untuk bobol situs KPU dan berhasil tanpa menggunakan tools khusus, alias hanya menggunakan SQL injection. Setelah itu, Sanuver mengganti nama partai menjadi nama-nama nyeleneh dari Partai Jambu sampai Partai Kolor Hijau. Nah, adik-adik perlu diingat bahwa melakukan tindakan hacking walaupun hanya iseng-iseng itu bisa dipenjara. Ini contohnya si Sanuver ini resmi dilaporkan setelah KPU melaporkan aksi pembobolan sistem IT ke Polda Metro Jaya. Sanuver dituntut penjara 1 tahun atau denda 10 juta. Namun karena di dalam kurungan dia baik, dia hanya dihukum 6 bulan 21 hari di penjara. Bayangkan adik-adik iseng ngebobol situs, iseng-iseng aja ini gabut, terus tiba-tiba bobolan nih ya. Berhasil, seneng, ternyata besoknya masuk penjara dong. 6 bulan 21 hari 1 semester loh adik-adik di penjara, nggak megang HP, nggak megang komputer, madep tembok aja. Bayangin. Jadi jangan dicontoh ya, iseng-iseng boleh, tapi iseng-iseng lah ke situs-situs yang sudah disediakan memang khusus untuk melakukan simulasi hacking. Contohnya itu DGC gini loh, itu khusus. Kalian nggak akan masuk penjara karena bobol situs DGC gini loh, karena memang khusus disediakan untuk pembelajaran. Nah, untuk pencegahannya itu ada 3 ya, yang paling utama. Yang pertama, parameter SQL query. Yang kedua, validasi input data. Yang ketiga, uji aplikasi secara berkala. Untuk parameterize ini merupakan salah satu teknik dalam bahasa pemrograman yang ditujukan agar database dapat membedakan mana yang merupakan SQL statement dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna. Jadi kalian bisa cari terkait parameterize SQL query ini di Google kalau kalian mau jadi developer yang handal dalam bagian security agar aplikasi kalian itu tidak mudah kebobolan. Ini merupakan salah satu teknik dalam programming. Yang kedua, validasi input data. Nah, untuk validasi input data ini ada 2 jenis. Yang pertama whitelist, yang kedua blacklist. Untuk whitelist berarti hanya menerima inputan data yang memang benar-benar diketahui baik, sedangkan blacklist hanya menolak input data yang diketahui tidak baik. Sebagai contoh,
Untuk whitelist itu, misalnya kita punya textbox harga, jadi itu harga itu kan seharusnya hanya angka, jadi dia hanya menerima inputan berupa angka dan tidak menerima inputan berupa huruf dan sejenisnya. Sedangkan untuk textbox email itu harus menggunakan tanda @ nggak mungkin email tidak menggunakan tanda @. Untuk blacklist di sini ada banyak ya, jadi sini saya screenshot saja. Mulai dari kutip 1, or, dan seterusnya, alter, exit. Kalian bisa cari di Google blacklist karakter untuk SQL injection. Yang terakhir yaitu uji aplikasi keamanan secara berkala. Agar celah keamanan terkait aplikasi dapat diketahui secara dini, dengan demikian langkah preventif ataupun perbaikan terhadap celah keamanan tersebut dapat segera dilakukan. Pastikan juga bahwa aplikasi web yang kamu bangun telah lulus SQL injection vulnerability test. Jadi kalian bisa nyewa web hacking untuk ngetes aplikasi kalian. Apakah sudah aman atau belum. Istilah ini biasa juga disebut sebagai pen test, penetration testing. Oke. Sekian dulu video kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.